Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pemberi hidup kami, Engkaulah juga yang mengatur seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh ada bersama di rumah tangga masing-masing dalam ibadah minggu. Dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, menerangi hati kami masing-masing. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini akan memberkati kehidupan kami semua, bahkan terlebih lagi menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman hari ini dari awal sampai akhirnya, biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Rut. Kitab Rut pasal 1, kita akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Saya bacakan bagi kita semua, silakan saudara boleh menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman-Nya. Perikop yang tertulis Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikiranku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku.
Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alahannya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Dikatakan yang berbahagia bagi kita yang mau selalu setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, salam. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah, sekalipun sampai hari ini kita masih ibadah di rumah tangga kita masing-masing. Namun saya percaya bahwa semuanya itu tidak menghilangkan sukacita bagi kita semua. Namun ketika kita datang di hadapan Tuhan bersama-sama di dalam ibadah minggu di rumah tangga kita masing-masing, saya percaya bahwa sukacita kita tetap meluap. Sukacita dan kebahagiaan kita tetap kita rasakan. Ya saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang kehidupan Rut dan Naomi. Seperti perikop yang tertulis dalam firman Tuhan tadi, yaitu Rut dan Naomi. Iya, ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kalau saudara membuka Kidung Jemaat nomor 408, maka jelas di sana lagunya dalam Kidung Jemaat itu berkata atau syairnya berbunyi, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, lagu ini dikarang oleh seorang perempuan hebat yang bernama Fanny Jane Crosby. Fanny Jane Crosby adalah seorang perempuan yang lahir di kota New York, Amerika Serikat pada tanggal 24 Maret tahun 1820. Ketika Fanny Jane Crosby dilahirkan oleh ibunya, dia lahir dalam keadaan yang sehat. Secara fisik tidak ada kekurangan apa-apa.
Namun Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia memasuki usia 6 tahun, sesuatu terjadi dalam hidupnya. Sesuatu terjadi dalam kehidupannya, di mana dia mengalami infeksi pada kedua matanya. Dan akhirnya dokter memvonis bahwa Fanny Jane Crosby akan mengalami kebutaan seumur hidupnya. Dan akhirnya memang benar demikian. Fanny Jane Crosby harus menjalani kehidupan dalam kebutaannya. Dan dia meninggal dunia pada tanggal 12 Februari tahun 1915 dalam usia 95 tahun. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam kebutaannya selama hidupnya dari usia 6 tahun sampai dia meninggal, apa yang dia lakukan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ternyata sepanjang hidupnya yang dia lakukan adalah dia mengarang lagu demi lagu, 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, dan seterusnya. Sampai lebih dari 9.000 lagu dia karang. Sehingga pada saat itu saudara, Fanny Jane Crosby dia dikenal sebagai pengarang lagu yang paling produktif dalam sejarah. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam kebutaan itulah salah satu lagu yang dia karang adalah Kidung Jemaat 408. Selain itu juga Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Dan juga masih banyak lagu-lagu lain. Ada 9.000-an lebih lagu yang dia karang. Saudara-saudara, khususnya lagu Kidung Jemaat 408 yang syairnya berbunyi, di jalanku kudu iring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika dia panduku? Saudara, lagu ini dikarang oleh Fanny Jane Crosby. Dia ciptakan sebenarnya untuk menerjemahkan kehidupan atau kisah hidupnya secara pribadi. Dia yakin dan percaya bahwa di dalam kebutaan yang dia alami, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupnya. Karena itu dia pernah berkata bahwa kalau dia tidak mengalami kebutaan, belum tentu dia dapat menjadi seorang pengarang lagu, khususnya lagu-lagu rohani yang memberkati kehidupan semua orang. Karena itu saudara, lagu Kidung Jemaat 408 yang dia karang lagu ini untuk menerjemahkan kisah hidupnya, bahwa kalau Yesus jadi pandunya, maka dia akan selalu dapat melakukan apa saja di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasan, karena dia yakin dan percaya rancangan dan rencana Tuhan indah dalam hidupnya, sekalipun dia mengalami kebutaan. Dan saudara-saudara, kita bersyukur bahwa sampai detik ini Kidung Jemaat 408, Kidung Jemaat 392 masih dinyanyikan oleh gereja Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya ceritakan tadi mau mengatakan kepada kita semua bahwa manusia hidup tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Karena memang hidup adalah sebuah pergumulan. Karena itulah ada susah, ada senang. Karena itulah ada tertawa, ada menangis. Ada kebaikan, maka ada kejahatan. Ada sakit, maka ada sehat. Dan seterusnya. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di balik setiap pergumulan hidup yang kita hadapi, kita semua harus sungguh-sungguh yakin. Kita semua harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Di balik setiap pergumulan hidup yang saudara dan saya alami. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya bahwa Tuhan Allah tahu rancangan-rancangan apa yang harus Dia lakukan dalam kehidupan setiap umatnya. Dan setiap rancangan yang Dia lakukan tidak pernah rancangan kecelakaan. Tetapi setiap rancangan yang Dia lakukan adalah rancangan untuk selalu membawa kebaikan. Rancangan untuk selalu membawa damai sejahtera bagi setiap umatnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan murid-murid Yesus ketika mereka hidup bersama dengan Yesus di tengah-tengah dunia ini, saudara, kita melihat bahwa ketika mereka hidup berdampingan dengan Yesus secara fisik, mereka sangat berbahagia, bersuka cita, mereka sangat enjoy. Murid-murid Yesus merasa sangat senang. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan selalu ada. Mereka dapat melihat Yesus melakukan mujizat. Mereka dapat melihat Yesus melakukan segala sesuatu. Bahkan melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Namun Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus diserahkan dan mati di atas kayu salib, maka kehidupan para murid berubah. Mereka menjadi takut. Mereka hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam kekecewaan. Dan mereka harus kembali ke kehidupan mereka masing-masing dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, hal ini juga sesungguhnya yang dialami oleh setiap orang percaya di saat mengikut Tuhan. Hidup diberkati, pelayanan diberkati, pekerjaan diberkati, hidup selalu enjoy dengan apa yang mereka dapatkan. Namun saudara, suatu waktu ketika kita menghadapi masa yang sulit, kita mulai lupa saat-saat indah bersama Tuhan. Kita mulai lupa berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Bahkan semuanya itu menjadi tidak ada apa-apa. Hanya karena kita menghadapi masa yang sulit. Bahkan kita mulai kehilangan kepercayaan akan janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kita mulai malas dalam pelayanan. Kita mulai malas dalam pekerjaan. Pekerjaan kita mulai berantakan. Rumah tangga kita mulai hancur. Dan segala sesuatu menjadi tidak berguna. Karena apa? Karena pikiran dan perasaan kita telah dikuasai oleh masalah dan pergumulan. Sehingga kita pun hidup dalam keputusasaan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau kita memperhatikan akan perikop yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, saudara-saudara, perikop yang kita baca hari ini dilatar belakangi oleh karena terjadinya kelaparan di tanah Israel, sehingga mengungsilah Elimelek bersama dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka mengungsi ke tanah Moab. Tanah Moab adalah tanah yang salah satu yang dikutuk Tuhan atau dihukum Tuhan karena orang-orangnya bersikap jahat terhadap orang Israel ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Tanah Moab juga adalah tanah di mana hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Disinilah, di tanah Moab inilah Elimelek bersama Naomi istri dan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal, mereka menetap sebagai pendatang. Dan saudara, di tanah Moab inilah Elimelek, Naomi dan kedua anaknya, mereka tinggal sebagai pendatang. Dan ibu bapak saudaraku yang terkasih, ketika mereka tinggal di tanah Moab, kehidupan mereka sangat nyaman. Oleh karena ketika mereka datang, perbekalan mereka begitu banyak. Mereka hidup enjoy. Mereka merasa sukacita karena semua yang mereka butuhkan ada. Bahkan saudara, kedua anak laki-laki mereka, Mahlon dan Kilion, mereka memperistri perempuan Moab, yaitu Orpa dan juga Rut. Namun ibu bapak saudaraku, dalam perjalanan kehidupan mereka, Elimelek suami Naomi meninggal dunia. Ketika Elimelek suami Naomi meninggal dunia, saudara, Naomi merasa putus asa. Dia merasa sungguh-sungguh kehilangan orang yang dia kasihi, yang dia cintai. Dia sungguh-sungguh merasa
kedukaan akibat Elimelek meninggal dunia. Dan beberapa tahun kemudian, bahkan kedua anak lelakinya Mahlon dan Kilion pun meninggal dunia. Saudara, kita bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Naomi sebagai seorang perempuan. Dia harus kehilangan suaminya Elimelek. Kemudian disusul lagi kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Sebagai seorang perempuan, dia merasa sungguh-sungguh kehilangan, hidup di dalam kedukaan. Dia merasa sungguh-sungguh berputus asa akibat kehilangan orang-orang yang dikasihi. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kedukaan yang dialami oleh Naomi tetap yakin, tetap percaya di dalam imannya bahwa semua yang terjadi Allah punya rencana, punya rancangan yang indah di balik setiap kejadian-kejadian, di balik setiap peristiwa-peristiwa yang dia alami. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan berpulangnya Elimelek suaminya dan juga kedua anaknya Mahlon dan Kilion, maka Naomi meminta supaya kedua menantunya ini, Orpa dan Rut, untuk kembali ke negeri Moab, kembali lagi kepada keluarganya. Dan akhirnya Bapak Ibu, Orpa dia mau kembali kepada keluarganya di tanah Moab. Namun Rut bersikeras untuk kembali ke negerinya, kepada keluarganya. Apapun yang terjadi, Rut tetap mau bersama dengan Naomi. Karena itu kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-16 di sana, Rut berkata apa? Rut berkata dalam ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kenapa Rut bersikeras untuk tetap mau hidup bersama dengan Naomi? Saudara, saya percaya karena Tuhan punya rencana yang indah di balik kehidupan Naomi secara khusus, di balik kehidupan Rut secara pribadi. Sebab itu saudara, kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal 1 di sana ayat 5 dan 6, ternyata di sana tercatat nama Rut yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Ibu bapak saudaraku yang Tuhan kasihi, pergumulan dan persoalan kehidupan yang dihadapi Naomi tidak membuatnya mempersalahkan diri sendiri atau menyalahkan keadaan atau lebih ekstrim menyalahkan Tuhan. Tidak, justru saudara, di dalam persoalan yang ada, Rut mau bangkit untuk menghadapi keadaan dengan menerima semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena di balik penderitaan, ternyata Tuhan merancangkan berkat yang besar kepada Naomi. Berkat yang pertama, kehidupan Naomi dipulihkan kembali. Berkat yang kedua, ternyata Rut dicatat Alkitab dalam silsilah Yesus Kristus. Artinya Rut menjadi wanita yang terhormat, wanita yang dipilih Tuhan, sekalipun dia dari negeri Moab, negeri yang dikutuk Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau kita membaca introitus kita tadi berkata apa? Orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Ketika Tuhan memanggil setiap orang, tidak pernah dari suku manapun dia, dari jauh maupun dari dekat, dari barat, selatan, utara, timur, dari mana saja. Ketika Tuhan memanggil dia, maka dia akan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan ini terjadi dalam kehidupan Rut. Sekalipun dia dari suku Moab, suku negeri yang dikutuk Tuhan, orang-orang yang hidup menyembah berhala, tetapi Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan Rut secara pribadi untuk mengikuti Naomi, yang pada akhirnya Rut menjadi bagian di dalam silsilah Yesus Kristus. Dia menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ruth dan Naomi dalam pembacaan kita pada hari ini? Yang pertama, saudara, sekalipun kita mengalami kesulitan, sekalipun kita mengalami masalah, kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, jadikanlah itu semua sebagai bagian sarana Tuhan untuk membentuk kehidupan saudara dan saya. Karena kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah di balik semuanya itu. Kemudian yang kedua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah merancang kehidupan kita untuk membawa kecelakaan. Tuhan merancang kehidupan kita untuk membawa damai sejahtera, untuk membawa kebaikan bagi setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan berkati, marilah kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan dengan iman di hadapan Tuhan, kita mau melihat setiap kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan punya rancangan yang indah bagi saudara dan saya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.